Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, renungan harian Kristen pagi ini mengajarkan kita bahwa dengan menaruh kepercayaan pada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan baru. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selagi menjalani kehidupan, kita seringkali berada atau menghadapi situasi yang membuat kita merasa kelelahan. Apalagi jika persoalan atau kondisi tersebut rumit, yang membuat kita seperti tidak bisa menemukan jalan penyelesaiannya. Kita pasti akan terfokus pada permasalahan tersebut, dengan segala kerumitan dan konsekuensi yang perlu dipikirkan. Pengaruhnya pada kita atau orang lain di sekitar kita. Juga dampak jangka panjangnya di masa mendatang. Semuanya membuat kita khawatir, berbeban berat dan akhirnya jadi merasa putus asa. Kita cenderung jadi pasrah dan membiarkan semuanya berjalan tanpa ada upaya perbaikan dari kita. Dengan kata lain, kita jadi menyerah, berhenti, tidak mau berupaya lagi. Mengapa tidak berdoa pada Tuhan, dan memintanya membantu kita memecahkan persoalan yang kita hadapi? Serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan karena Dia yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 6-7 dan Mazmur 55 ayat 23. Mintalah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan atau kekhawatiran yang kita hadapi. Mohon diberikan jalan keluar untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan itu. Berdoalah agar kita selalu bisa mengatasi semua persoalan hidup kita. Sebagai manusia, apalagi sebagai orang yang kurang sabar, seringkali kita tidak bisa tenang dalam berdoa. Kita merasa membutuhkan jawaban atau solusi kilat, agar persoalan kita cepat terselesaikan. Tidak selalu kita sadari bahwa solusi kilat barangkali bukan solusi terbaik, dan memiliki resiko membuat persoalan baru. Dalam menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, kita harus menguatkan iman dan diri kita dengan berdoa. Karena cara dan waktu bagaimana Tuhan bekerja, tidak sama dengan cara dan waktu yang kita inginkan. Renungan harian Kristen pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki cara kerja berbeda, yang mungkin akan melibatkan orang atau situasi lain. Waktunya juga berbeda, karena Dia tahu kapan waktu yang tepat bagi kita mewujudkan keinginan kita. Jadi, taruhlah kepercayaan kita pada Tuhan, karena Ia akan menjawabnya. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Kata "percaya" dalam ayat tersebut sama dengan trust, yang berarti menaruh percaya atau harapan. Jadi, Amsal 3 ayat 5-6 menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kalimat "mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup" menunjuk pada pengertian trust. Jadi, ibadah yang sejati adalah ketika kita berani trust kepada Tuhan. Marilah kita semakin menaruh percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukan bergantung kepada apa yang terjadi di dunia, tetapi bergantung pada keputusan Allah. Percayalah, jika Allah telah memutuskan, maka keputusannya pasti yang terbaik buat kita, dan Ia akan meluruskan jalan kita, serta menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seberat apapun masalah dalam hidup kita, selama kita tidak terputus dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan dikalahkan oleh masalah itu. Jika buluh yang patah terkulai saja tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, apalagi hidup kita yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap setia dan menguatkan kepercayaan hanya kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, dan teruslah bergerak maju bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami dan kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.